Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyadhus Shalihin bab 45 itu mengajarkan dalam bab ini yaitu meminta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup Pak ya, dan mengunjunginya Pak. Ini bab keutamaan meminta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup Pak. Ini dalam hadis Usair bin Amr, ada juga yang mengatakan Jabir, beliau berkata gini Pak, karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir hatta ata ala Uwais faqala lahu anta Uwais ibn Amir qala na'am qala min muradin thumma min qaranin qala na'am fakana bika baros fabarokta minhu illa maudhi'a dirhamun qala na'am. Umar bin Khattab, jemaah sekalian ya, apabila datang rombongan bala bantuan dari penduduk Yaman, dia selalu bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amr? Kita sering menyebutnya Uwais Al-Qarni Pak ya. Qaran itu nama marga sebenarnya. Uwais Al-Qarni, Al-Qaran itu nama marga Pak. Jadi misalnya Asep itu nggak punya marga, malah orang Sunda. Yang punya marga itu mana? Medan ya. Qaran itu nama marga Pak. Saya ulangi Pak. Jadi Uwais Al-Qarni, Uwais dari marga Qarni, kira-kira gitu Pak ya. Boleh ya. Uwais Simanjuntak, malah dari marga Simanjuntak gitu Pak ya. Nama aslinya itu adalah Uwais bin Amr, nama aslinya Pak. Uwais bin Amr. Hingga dia bertemu dengan Uwais, dia bertanya, Umar nanya gitu, apakah engkau Uwais bin Amr? Uwais menjawab, benar, saya adalah Uwais. Maka Umar bertanya gini Pak, apakah anda dari kabilah Murad? Kemudian dari marga Qaran? Nah, Qarni itu Qaran. Maka Uwais itu menjawab, benar, saya dari kabilah Murad, dari marga Qarni. Terus Umar bertanya begitu Pak. Umar juga khalifah ya Pak, bebas Pak ya. Apakah engkau dulu menderita penyakit sopak? Sopak itu penyakit yang memutih kulitnya itu Pak ya. Kusta Pak ya. Sopak, kusta. Apakah engkau dulu pernah punya penyakit kusta kemudian sembuh, kecuali ada satu bagian sebesar koin yang enggak sembuh itu Pak, tersisa gitu Pak ya. Maka Uwais menjawab, benar, saya dulu menderita penyakit kusta kemudian sembuh, tapi tersisa sebesar koin. Dialog ini Pak, Uwais dengan Umar ini berdialog terus. Benar kata Uwais gitu Pak ya. Masih nanya lagi Umar ini Pak, khalifah. Sekali lagi Pak, khalifah tuh bebas nanya-nanya Pak ya. Dulu engkau punya ibu,
kata Umar. Maka Uwais menjawab, ya saya punya. Umar berkata gini, Pak, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu Rasul masih hidup nih Pak, akan datang kepada kalian Uwais bin Amr bersama bala bantuan penduduk Yaman dari Bani Murad dari marga Korni, dan dulu menderita sopak, kemudian sembuh kecuali sebesar koin dirham. Dia memiliki seorang ibu, dia sangat berbakti kepadanya, kata Rasul gitu Pak, diucapkan oleh Umar nih Pak, cerita Umar. Maka kata Umar nih Pak, mengungkapkan ucapan Rasul. Maka ini ucapan Rasul Pak ya, seandainya dia Uwais itu bersumpah Pak atas nama Allah, niscaya Allah membuat apa yang disumpahkannya terlaksana. Wah, Uwais ini sumpahnya mustajab lah kira-kira gitu Pak ya, doanya makbul kira-kira gitu. Padahal zaman sekalian, Uwais ini betul hidup di zaman Rasul. Uwais bin Amr, Uwais Al-Qarni kita menyebutnya, itu hidup di zaman Rasul tapi tidak pernah bertemu Rasul Pak. Maka bolehlah, sekali lagi kita sebutkan sahabat. Orang disebut sahabat itu kalau sezaman dan pernah bertemu Pak. Maka sebagian orang menyebutkan Uwais itu bukan sahabat Nabi karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, hanya sejaman saja. Dia kalau berdoa maka doanya akan mustajab. Apabila kalian sanggup memintanya, kata Rasul nih Pak, agar memohonkan doa, minta. Rasul bilang ke Umar Pak, kalau kamu memintanya, mohonkan dia mendoakan kamu, kira-kira gitu Pak. Maka lakukan kalau ketemu Uwais. Terus bilang Pak Umar kepada Uwais Pak, wahai Uwais, mohonkan ampunan untukku kepada Allah. Minta doakan ampunan Pak ya. Wahai Uwais, mohonkan doa kepada Allah agar aku diampuni. Uwais itu orang yang lembut Pak. Wah, jenengan itu khalifah, masa minta doa ke saya? Langsung aja ke Allah, saya ini siapa? Kira-kira gitu Pak Jono. Masih merendah lah kira-kira gitu. Maka dia pun memohon ampunan untuk Umar. Ya sudah, kalau dipaksa, baik saya doakan, ya Allah, ampunilah Umar, ampunilah Umar. Dan gitu aja Pak, ya Allah ampunilah. Terus tanya, hendak kemanakah engkau wahai Uwais? Maka Uwais menjawab, Kuffah. Umar berkata, apakah, kata Umar Pak, aku perlu menulis surat untuk kebaikanmu kepada gubernur di Kufah? Surat lah kira-kira, surat jalan dari Umar kira-kira gitu Pak, untuk gubernur Kufah. Maka kata Uwais gini Pak, wah harusnya kan kalau saya jadi Uwais mungkin Pak ya, wah boleh, lumayan surat dari pejabat presiden ke gubernur kan kira-kira gitu Pak ya. Tapi kata Uwais gini Pak, saya lebih suka berada di tengah kaum fakir yang tidak dikenal. Kata Uwais gitu Pak ya. Qala, dia Uwais itu Pak menyebutkan dengan jawaban yang sangat tegas, saya lebih suka berada di tengah manusia fakir yang tidak dikenal. Gak mau rupanya Pak dikasih apa, kalau surat sekarang yang bisa dengan bawa surat itu kebutuhannya pokoknya kira-kira bisa dipenuhi lah gitu Pak ya. Kata belecek lah dulu ya, kalau bahasanya Mang Rom itu kata belecek. Pada tahun berikutnya jamaah sekalian, seorang pemuka mereka menunaikan ibunya
untuk beribadah haji dan bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya kepadanya tentang Uwais. Dia menjawab, saya meninggalkan dalam keadaan rumahnya jelek dan perabotannya sedikit. Ini tahun berikutnya nih Pak, ada kabar itu nasib Uwais itu bagaimana kira-kira gitu Pak. Nasib Uwais itu bagaimana? Maka disebutkan seorang pemuka agama mereka itu bilang gini Pak, kami meninggalkannya dalam keadaan rumahnya jelek dan perabotannya sedikit. Padahal kalau mau dengan membawa surat yang dibawa oleh Uwais dari Umar bin Khattab itu pagi, dia bisa menggunakan surat itu memiliki segala yang dia mau. Jadi komisaris juga bisa waktu itu di Kufah kalau mau. Tapi Uwais tetap hidup dalam keadaan fakir dan tidak dikenal. Bahkan perabotan rumahnya disebutkan dalam hadis ini Pak, jelek dan sedikit. Umar berkata begini Pak, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doanya itu didengar Allah. Doanya itu didengar Allah. Ternyata jamaah sekalian, Uwais itu tetap tidak mau hidup dalam keadaan kaya. Dalam riwayat Muslim jamaah sekalian, penduduk Kufah datang kepada Umar, dan di tengah-tengah mereka ada orang yang selalu menghina Uwais. Tetap Pak, Uwais itu kan di Kufah tadi ya. Umar begitu memuji Uwais, tapi ada orang dari penduduk Kufah bilang ke Umar, wahai Umar, Uwais itu selalu dihina. Maka Umar berkata, apakah di sini ada seorang dari marga Korni? Maka orang datang, lalu Umar bertanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uwais itu sesungguhnya ada seorang yang akan datang kepada kalian dari Yaman, namanya Uwais. Dia itu tidak meninggalkan apa-apa selain ibunya. Dulu dia berpenyakit, lalu dia berdoa kepada Allah, Allah menghilangkan penyakitnya. Maka tetaplah kalian meminta doa kepadanya, karena Allah mendengar doanya. Dalam riwayat, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana fihi bayadun. Sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in, dalam riwayat yang disebutkan oleh Umar Pak, akhirnya Uwais itu bukan disebut sebagai sahabat Pak ya. Kalau bahasa Umar, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in adalah orang yang disebut bernama Uwais. Dia memiliki ibu dan dulunya berpenyakit sopak, maka suruhlah dia agar memohonkan ampunan untuk kalian. Babnya Pak jamaah sekalian, famuruhu falyastaghfir lakum. Orang soleh itu dimintai doa. Lagi Pak ya, ini masuk bab kita. Famuruhu falyastaghfir lakum. Orang soleh itu, kata Rasulullah, suruhlah agar memohonkan ampun untuk kalian. Jadi kalau ketemu orang soleh, yang diminta doanya apa? Ketemu orang soleh, yang diminta HP-nya apa? Ada nomor HP, ada 100, malah ditanya uangnya apa ya? Yang diminta doanya dari orang soleh. Satu lagi jamaah sekalian, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adzina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya
Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, saya meminta izin kepada Nabi SAW untuk umroh. Ini Pak, Umar nih minta izin untuk umroh Pak. Maka beliau mengizinkan Umar untuk berangkat umroh Pak. Lalu bersabda, simak Pak, sabdanya Pak, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu. Beliau mengucapkan satu kata yang membahagiakanku melebihi kebahagiaanku seandainya aku memiliki dunia. Apa perkataannya Pak? Rasul itu mengucapkan, la tansana ya ukhayya min du'aika. Kalau kamu berangkat ibadah, berdoa sana, jangan lupa doakanlah kami. Nah, jadi ini tradisi yang bagus ya mas sekalian. Kalau ada jamaah yang mau berangkat umroh, kita yang ngantar itu ngomong Pak, jangan lupa doakan kami. Wah, sekarang lebih bagus lagi Pak, beres. Bahkan namamu ku foto di depan Ka'bah, skrek gitu. Sekarang tuh begitu banyak. Padahal bukan namanya yang kita difotokan ya Pak, doakan. Kita tutup bab ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'a kulla sabtin raqiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Ini salah satu ajaran terakhir di dalam hadis ini Pak ya, mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Nabi itu juga bisa dilakukan Pak. Nabi disebutkan dalam riwayat ini Pak, Nabi selalu mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu dengan berkendara atau berjalan kaki, dan Ibnu Umar pun melakukannya. Jadi orang-orang soleh yang mengunjungi tempat-tempat yang masjid Pak ya, bukan makam Pak ya, masjid, itu kunjungilah. Masjid Quba itu biasa dikunjungi oleh Nabi setiap hari Sabtu Pak. Sehingga matan hadis ini Bapak boleh lakukan, silakan kunjungilah Masjid Quba. Ini bisa dilakukan Pak Yusuf kalau Pak Yusuf umroh. Nah, Masjid Quba, Quba Pak, Quba itu nama masjid, bukan Quba hijau ya, Quba, Masjid Quba. Silakan Bapak kunjungi masjid ini. Mudah-mudahan kita berkesempatan ketika kita melaksanakan umroh Pak ya. Kita doakan di hari Sabtu ini Nabi biasa mengunjungi Masjid Quba setiap Sabtu Pak. Nah, nanti sore kita kunjungi yang mau berangkat Pak ya. Bermanfaat buat kita semua jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjut dengan anjuran mencintai karena Allah ya, cinta karena Allah. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.